Selamat pagi, salam asuransi bagi Anda semua, salam sehat ya. Kali ini saya ingin berbagi tentang risiko ya. Saya Andreas Pilor, guru asuransi. Apa sih arti risiko itu sendiri? Banyak orang yang mungkin mengatakan paham tentang risiko. Ya, ada yang bilang risiko kematian, kecelakaan, kebakaran dan segala macam. Tetapi saya ingin coba sampaikan mengenai definisi ataupun terminologi risiko. Saat ini tidak ada terminologi yang baku ataupun standar bagi semua orang akan risiko ini, karena masing-masing ahli ya mempunyai definisinya sendiri-sendiri, memiliki definisi masing-masing ya, sehingga tidak ada satu terminologi yang dipakai secara umum seperti halnya 1+1 jadi 2. Risiko secara umum adalah yang dipakai asuransi adalah ini. Dalam asuransi terminologi yang kerap atau sering digunakan ada definisi kemungkinan terjadinya kerugian akibat musibah ataupun bahaya. Ada kemungkinan berarti apa? Artinya bisa terjadi, bisa tidak. Terjadinya kerugian adalah keuangan. Jadi kita mengalami kerugian keuangan. Ya. Akibat apa? Akibat musibah ataupun bahaya. Nah, bahasa Inggrisnya chance of loss ataupun ketidakpastian terkait dengan kemungkinan terjadinya kerugian, possible loss. Uncertainty, ketidakpastian mengenai kerugian yang mungkin dapat terjadi. Ya, jadi intinya ada kemungkinan ada terjadinya kerugian akibat bahaya. Nah, peluang ataupun kemungkinan bisa terjadi dan juga tidak terjadi. Itu yang kita pahami dalam asuransi umum. Sementara dalam asuransi jiwa ada yang namanya risiko kematian, itu pasti terjadi. Semua orang pasti akan mati. Namun ada yang tidak pasti, kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya kematian. Inilah yang dihitung oleh para aktuaris ya, dan kemudian itu sedikit perbedaan antara kemungkinan ataupun peluang antara asuransi umum dan asuransi jiwa. Bila mana terjadi, ya risiko tersebut bila mana terjadi, maka akan timbul kerugian keuangan. Misalnya, contoh kematian seorang pencari nafkah, maka pasangan dan anak-anaknya akan kehilangan penghasilan ataupun gaji yang biasanya diterima setiap bulan ya, ataupun sakit, mesti mengeluarkan biaya perawatan di rumah sakit ataupun membeli obat dan segala macam. Kecelakaan bisa cacat dan segala macam. Jadi bila mana terjadi maka timbul kerugian ya. Kebakaran pasti kerugian yang ada. Kejadian akibat bahaya ataupun musibah. Bahaya ini disebut biasanya perils bahasa Inggrisnya ya. Sedangkan kerugian adalah loss. Tapi nanti kita akan belajar di sesi berikutnya ya, apa itu loss dan apa itu perils ya. Tapi yang pasti risiko adalah suatu peluang. Jadi rangkaian peluang kemungkinan terjadinya kerugian akibat bahaya. Nah, sumber risiko itu sendiri bagaimana sih? Dari mana sih risiko tersebut berasal? Ya, yang pasti setiap orang yang hidup di dunia ini, kalau yang sudah mati sudah tidak punya risiko, tapi yang hidup di dunia ini, tua, muda, kaya, miskin, perempuan, laki-laki, orang tua, anak kecil, dan segala macam, itu semua punya risiko. Tidak ada orang yang tidak punya risiko. Bahkan seorang konglomerat pun juga punya risiko. Apalagi semakin tinggi posisinya, jabatan seorang pasti semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Nah, risiko tersebut bisa berasal dari kita sendiri. Katakanlah saat kita memasak, sedang memotong cabai atau memotong sayur, kita melukai tangan kita. Kitalah yang menjadi sumber risiko tersebut. Atau katakanlah kita mengendarai mobil, kemudian kita main handphone ataupun tidak fokus kepada jalanan, kita menabrak orang lain. Kita sumber risiko. Itu yang kita pahami sebagai risiko diri atau internal. Kemudian ada risiko orang lain. Artinya apa? Pelakunya itu sumbernya adalah orang lain. Katakanlah saat ini misalnya kita sedang mengendarai mobil dalam keadaan baik dan hati-hati, tetapi kemudian tiba-tiba ada mobil nyelonong nabrak belakang. Pernah saya alami waktu di jalan tol, ada anak muda yang mungkin sedang main handphone, tiba-tiba menabrak mobil saya belakang. Itu adalah risiko dari orang lain atau external person. Kemudian risiko benda. Nah, risiko benda ini berasal dari katakanlah benda-benda yang ada kita gunakan ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Katakanlah pada saat kita datang ke mall, kemudian kita naik eskalator, tiba-tiba eskalatornya mengalami kerusakan sehingga mungkin ada kita kurang hati-hati ya, atau mungkin sedang kejeblos sehingga kita mengalami luka. Atau saat katakanlah kita memakai liftnya tiba-tiba tidak kuat dan putus talinya, yaitu resiko benda, di mana kita memakai atau sedang menggunakan dan kita mengalami suatu musibah.
Itu resiko. Kemudian ada juga resiko alam ataupun lingkungan, ya, di mana biasanya kita sebut act of God, ya, perbuatan Tuhan. Kayak misalnya gunung berapi Semeru yang saat ini sedang berlangsung, ataupun pada waktu di Gunung Merapi, ya, ataupun ada juga banjir, longsor, ya, itu adalah suatu hal yang terjadi karena alam. Ya. Namun ada juga alam tersebut merespon karena tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap penggundulan hutan, penambangan liar dan segala macam, membuang sampah ke sungai. Alhasil apa? Alam merespon. Ya, kita kebanjiran akibat apa? Kita tinggal di pemukiman pinggir sungai, kemudian kita tidak membersihkan, mendalami sungai, kemudian buang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Terjadilah hal tersebut, ya. Jadi itu sumber-sumber risiko yang ada. Kemudian dampaknya, kalau katakanlah risiko tersebut terjadi, ya dampaknya hanya dua, kepada manusia dan terhadap harta benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun keluarga ataupun lembaga ataupun pada perusahaan, ya. Jadi manusia dan harta. Nah, misalnya kematian, tentu orang bisa mati, pasti mati, ya. Ini langsung berdampak kepada seseorang ataupun pada kelompok ataupun saat naik pesawat tiba-tiba pesawatnya jatuh, semua akan meninggal. Nah, kemudian sakit, ya, dengan saat ini COVID, ya kita mesti berhati-hati, kita tetap mesti menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan terus terang kita harus betul-betul ekstra hati-hati dalam zaman-zaman pandemi begini. Perang terhadap COVID belum selesai, jadi kita harus tetap berhati-hati. Ini risiko. Kemudian, tadi mati dan sakit adalah risiko terhadap manusia. Kemudian kecelakaan mobil, ya, itu risiko tersebut terhadap apa? Terhadap manusia yang mengendarai mobil tersebut atau mobil yang ada di mobil tempat lain, dan juga terhadap harta benda atau aset, ya, yaitu mobil itu sendiri, ya. Jadi dampaknya bisa mengenai manusia, bisa mengenai harta. Itu yang mengalami kerugian. Nah, kayak misalnya kebakaran, ini menghancurkan bangunan, tetapi kemudian bisa saja ada manusia di dalamnya, sehingga akhirnya apa? Risiko tersebut, kebakaran ini menghanguskan bangunan dan juga apa? Membuat manusia tersebut meninggal dunia ataupun cedera, luka bakar. Ya, jadi bisa mengenai harta benda maupun manusia. Nah, saya ingin coba jelaskan sedikit mengenai beberapa jenis risiko yang saya pelajari, ya, di dalam ilmu asuransi. Pertama, jenis risiko murni dan spekulatif. Kalau risiko murni, bila mana terjadi, maka timbul konsekuensi kerugian. Itu risiko murni. Misal tadi apa? Kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, ya kerugian. Kemudian kalau tidak terjadi kebakaran, ya tidak terjadi kerugian. Ya, itu murni, ya. Sementara spekulatif. Spekulatif ini bila mana terjadi, bisa ada dua peluang. Ya, dua peluang adalah kerugian ataupun keuntungan. Yang berbeda, ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita beli saham, ya, atau membeli mata uang asing, atau kita berbisnis, ya. Itu risikonya risiko spekulatif. Kalau murni tadi apa? Bila mana terjadi, akan timbul kerugian. Kalau tidak terjadi, ya tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Sementara spekulatif hanya ada apa? Ada dua, keuntungan namun kerugian. Ya beda, ya, murni dan spekulatif. Sementara partikular dan fundamental. Kalau partikular, risiko yang mengenai beberapa atau seseorang atau beberapa orang saja. Misalnya katakanlah risiko kebakaran 1-2 rumah, itu partikular, atau kecelakaan setunggal ataupun kecelakaan beberapa mobil, ya, itu partikular, ya, di mana mengenai satu orang atau beberapa orang saja. Ya, itu dialami. Jadi apanya? Dampaknya siapa yang mengalami, siapa yang terkena. Sementara fundamental adalah risiko yang bila mana terjadi, maka banyak orang yang terkena. Misalnya apa? Pandemi saat ini, itu salah satu contoh yang paling tepat, ya. Semua kena, tidak ada yang tidak bakal seluruh dunia, ya. Ataupun letusan gunung Merapi yang mengenai banyak orang, ya. Ataupun banjir, longsor, ataupun pemanasan global, itu fundamental, ya. Ataupun risiko ekonomi juga fundamental, ya. Perang fundamental. Ya, jadi partikular dan fundamental adalah berapa banyak orang yang terkena dampak terhadap risiko ini. Nah, sementara risiko statis maupun dinamis, kalau risiko statis adalah risiko yang tetap dari kapan-kapan, ya. Sementara dinamis adalah risiko yang berubah terus-menerus, ya. Kayak misalnya risiko statis, kecelakaan mobil, ya, ataupun kematian atau sakit, ya, itu statis, ya. Sementara dinamis, risiko pencurian ataupun kejahatan keuangan, ya. Saat ini ada cyber risk, ya, ataupun risiko-risiko siber yang begitu berubah, ya. Jadi statis adalah risiko yang tidak berubah dari waktu ke waktu, sementara dinamis adalah risiko yang selalu berubah.
dari waktu ke waktu, sehingga kita mesti lihat daripada dia punya perubahan. Kemudian jenis risiko tadi kembali lagi, risiko diri ya adalah risiko yang mengenai diri seseorang, baik pribadi maupun keluarga. Risiko harta adalah risiko yang akan dihadapi oleh kita punya harta benda. Sementara tanggung jawab adalah bila mana kita tadi mengendarai mobil kemudian melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain karena kita menabrak mobil orang lain, maka di situ ada timbul peluang tanggung jawab di mana pihak ketiga yang dirugikan akibat kita punya perbuatan karena apa? Akan menuntut kepada kita untuk memberikan ganti rugi kepada. Jadi ada tanggung jawab hukum. Katakanlah misalnya, contoh lagi, ya kita punya pohon di dalam rumah kita di pekarangan ya, kemudian pohon tersebut tumbang dan mengenai mobil orang lain ataupun mengenai rumah orang lain. Maka kita sebagai pemilik pohon yang kita pelihara itu apa? Akan dituntut oleh pihak yang dirugikan. Atau kita pelihara anjing kita keluar dan menggigit orang lain, kita dituntut. Itu sesuai dengan pasal KUH Perdata, pasal 1365 sampai 1372. Ya, di mana kita ada peluang untuk dituntut karena kita punya tindakan, kesalahan, ya, kelalaian yang merugikan orang lain. Itu namanya police liability ataupun tanggung jawab hukum. Kemudian risiko personal, ya, ada risiko personal maksudnya katakanlah saya pribadi maupun keluarga saya, ataupun ada perusahaan tadi yang sebagai entitas PT ABC, PT DFH, semacam itu sebagai korporasi. Jadi risiko tersebut risiko personal maupun risiko korporasi ataupun perusahaan. Kemudian ada yang namanya risiko keuangan maupun non keuangan. Jadi misalnya tadi terjadi risiko, terjadi kerugian, ya yang timbul adalah kerugian keuangan. Ya, kerugian keuangan. Sehingga apa? Kita misalnya tadi untuk kecelakaan mobil kita mesti membayar bengkel untuk biaya perbaikan, ataupun sakit kita mesti bayar rumah sakit untuk perawatan dan pembelian segala macam kebutuhan obat segala macam ya. Nah, sementara kalau non keuangan adalah risiko-risiko yang tidak terkait dengan keuangan. Itu bisa saja terjadi, misalnya reputasi, ya nama baik. Yaitu kita tidak mengalami kerugian keuangan, tapi tidak secara langsung bisa saja reputasi tersebut mengakibatkan kita mengalami kerugian keuangan secara tidak langsung. Jadi ada risiko keuangan yang secara langsung kita harus mengeluarkan biaya, ada juga risiko yang tidak terkait dengan non keuangan mengenai reputasi, nama baik dan segala macam. Ya. Jadi itu saja jenis-jenis risiko yang bisa saya share pada Anda semua. Saya bisa dihubungi di Itikat Academy, bisa asuransi.com ataupun WA ya. Bila mana Anda punya pertanyaan terkait dengan risiko, dengan senang hati saya ingin berbagi. Intinya saya ingin mengeluarkan berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami bagi Anda semua secara gratis untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Selamat siang.